Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Pajajaran, sebuah negara yang tengah diintai prahara besar. Aroma pengkhianatan tercium jelas. Pengkhianatan seperti apa? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Di hutan belantara, di sekitar kaki Gunung Halimun, terlihat bertebaran ratusan buah kemah. Inilah pusat bala tentara pemberontak yang hendak merebut tahta kerajaan Pajajaran di bawah pimpinan Werku Alit. Sementara Werku Alit kembali ke Pajajaran, maka pimpinan dipegang langsung oleh tangan kanannya, yaitu Mahesa Birawa. Di sini berhimpun sekitar 1.000 prajurit. Kebanyakan dari pasukan-pasukan ini didapat Werku Alit dan Mahesa Birawa dari adipati-adipati kecil yang bernaung di bawah Pajajaran, tapi yang kena dipengaruhi dan dihasut oleh kedua orang itu. Bahkan saat itu, Mahesa Birawa masih menunggu beberapa orang adipati lagi yang telah dihubunginya. Jika adipati-adipati ini datang dan menyerahkan beberapa ratus prajurit tambahan, maka dapatlah diatur kapan dilaksanakan penyerangan terhadap Pajajaran. Sementara waktu menunggu, maka semua prajurit senantiasa dilatih perang-perangan. Para kepala-kepala pasukan diberi tambahan ilmu silat dan kesaktian yang lumayan oleh Mahesa Birawa. Sedang para adipati yang saat itu sudah bergabung, Mahesa Birawa menurunkan beberapa ilmu kesaktiannya. Mahesa merasa sangat menyesal sekali ketika mendapat kabar bahwa 3 orang anak buahnya yang berdiam di Jatiwalu telah menemui ajal akibat bentrokan dengan anak-anak murid perguruan Goa Sangreng. Sedang Kalingundil sendiri hilang lenyap tak tentu rimbanya. Kalau saja keempat manusia itu ada di sana, tentu tak usah payah-payah dia menggembleng kepala-kepala pasukan dan adipati-adipati itu. Tapi tak apa payah sedikit, nanti dia akan memetik hasilnya sendiri. Di dalam kemah besar yang terletak di tengah-tengah ratusan kemah di kaki Gunung Halimun itu, mengelilingi sebuah meja bulat telur, maka duduklah 4 orang laki-laki. Yang pertama tak lain dari Mahesa Birawa, kumis melintang dan badan semakin gemuk. Yang kedua, Adipati Karangtretes, yaitu Cakaluwing. Bercambang bauk, lebat, potongan tubuhnya tegap dan kekar. Yang ketiga, yang duduk di samping kiri Mahesa Birawa, ialah seorang berbadan tinggi kurus bermuka licin, bernama Surablablak. Dia adalah Adipati Manganreja. Yang terakhir, seorang laki-laki berbadan gemuk pendek berkepala sula. Sinar lampu dalam kemah membuat kepalanya itu berkilat seperti bersinar-sinar. Manusia ini bernama Rana Belong, Adipati Kendil. Di atas meja, di hadapan keempatnya, terletak masing-masing segelas tuak murni dan harum. Ketiga adipati itu telah kena dihasut oleh Mahesa Birawa dan Werku Alit untuk memberontak terhadap Pajajaran, dan kepada mereka dijanjikan kedudukan sebagai menteri kerajaan bila pemberontakan mereka berhasil kelak. Silakan diteguk tuaknya, saudara-saudara adipati, kata Mahesa Birawa pula sesudah keheningan mengukungi kemah itu beberapa lamanya. Masing-masing kemudian meneguk tuak yang enak itu. Di malam yang dingin, minum tuak memang enak menghangatkan tubuh. Cakawuling ngerambah cambang bauknya.
lalu bertanya, kapan kira-kira saatnya kita akan menggempur Pajajaran Adimas Mahesa Birawa? Soal penggempuran itu Kang Mas Jaka Wuling, sebenarnya saat ini pun kita sudah sanggup melakukannya. Jumlah prajurit cukup, tenaga pimpinan rata-rata sudah berpengalaman dan dapat diandalkan. Cuma kita tak enak kalau meninggalkan saudara-saudara Warok Gluduk dan Tapak Ireng. Kedua adipati itu telah berjanji akan bergabung dengan kita bersama beberapa ratus prajurit-prajurit mereka. Ada baiknya jika kita tunggu kedatangan mereka. Sesudah itu baru kita hubungi Raden Werku Alit untuk menentukan kapan saat yang baik untuk penyerangan. Adipati Jaka Luwing manggut-manggut. Begitu memang bagus, kata Rana Belong. Adipati berkepala sula lalu diteguknya tuak-tuaknya. Di samping itu, mengingat bahwa di Pajajaran tentunya terdapat tokoh-tokoh pelindung yang berilmu tinggi, maka kita mesti tidak pula menyia-nyiakan bantuan yang hendak diberikan oleh Begawan Sitaraga yang diam di puncak Gunung Halimun. Wah, hebat sekali kalau Begawan yang tersohor ini ikut di pihak kita, kata Sura Blak-Blak sambil pukul meja. Sebenarnya, kata Mahesa Birawa pula, Begawan Sitaraga ini mempunyai dendam kesumat yang masih belum terbalaskan terhadap tua Pajajaran, yaitu kakek dari Kamandaka. Kalau Begawan ini setingkat umurnya dengan kakek Kamandaka, tentu kini kira-kira sudah 100-an usianya, kata Rana Belong. Kira-kira begitulah, saut Mahesa Birawa. Kemudian laki-laki ini berseru memanggil pelayan untuk menyuruh tambah tuak di keempat gelas itu. Sesudah pelayan pergi, Mahesa Birawa buka mulut kembali. Besok, aku akan kirimkan 2 orang kurir ke Pajajaran untuk menemui Raden Werku Alit. Kuminta kepadanya untuk menyebar mata-mata lebih banyak, terutama di dalam istana guna mengetahui perkembangan terakhir, terutama mencari kabar selentingan apakah gerakan kita ini bocor atau tidak. Dan jangan lupa untuk meneliti pertahanan Pajajaran di mana yang lemah, kata Rana Belong. Mahesa Birawa mengangguk. Saudara-saudara adipati, agaknya pertemuan kita malam ini cukup sampai besok pagi. Keempat orang itu saling menjura, kemudian satu demi satu meninggalkan kemah besar khusus untuk tempat perundingan menuju ke kemah masing-masing. Laki-laki itu berjalan di liku-liku lorong bagian belakang istana dengan menundukkan kepala. Sekali-sekali dilewatinya para pengawal. Pengawal-pengawal istana tidak menegur atau menahan laki-laki ini, karena semuanya tahu bahwa laki-laki itu adalah Udayana, pembantu Prabu Kamandaka. Segala urusan rumah tangga sang Prabu, dialah yang mengurusnya. Di pintu besar gedung istana sebelah belakang, laki-laki ini berhenti sebentar lalu menyeberangi halaman kecil dan masuk ke pintu sebuah bangunan kecil yang bagus bentuknya. Justru di sini 2 orang pengawal memalangkan tombak menghentikannya. Aku mau ketemu Raden Werku Alit, kata Udayana. Ada keperluan apa? Tanya salah seorang pengawal. Beliau sudah tahu. Tunggu di sini. Pengawal itu masuk, yang seorang tetap di tempatnya. Tak lama kemudian, pengawal yang masuk muncul kembali. Kau dipersilakan menghadap, katanya memberitahu. Udayana mengangguk dan memasuki pintu gedung. Di dalam sebuah kamar yang luas, Werku Alit menyambut kedatangannya. Ditepuk-tepuknya bahu Udayana. Bagaimana? Ada perkembangan baru?
Werku Alit berbadan tinggi langsing dan memelihara kumis panjang menjulai seperti tali, seperti raja-raja Tiongkok. Perkembangan baru belum ada, Raden. Cuma ada satu berita. Mungkin sedikit banyaknya ada perlunya juga saya sampaikan kepada Raden. Bagus, katakanlah Udayana. Rara Murni, adik Kamandaka, siang besok akan berangkat ke Kalijaga untuk menyambangi adik neneknya. Dia akan pergi dengan kereta dan dikawal secukupnya. Werku Alit menggumam dan mengusut-ngusut kumis talinya. Aku belum melihat adanya hubungan keteranganmu ini dengan rencanaku. Tapi tunggu sebentar, coba ku pikir. Tangannya tadi mengusut kumis ini, memijit-mijit kening. Dan tangan itu tiba-tiba menepuk bahu Udayana sampai laki-laki ini terkejut. Aku telah melihat kegunaan keteranganmu ini, Udayana. Suruh seorang mata-mata kita menghubungi Kales Renggi. Katakan bahwa aku akan bicara dengan dia malam ini di pondok tua di luar tembok kerajaan. Udayana menjura. Perintah Raden akan saya jalankan. Katanya lalu cepat-cepat meninggalkan kamar itu. Gerangan, apa yang akan dilakukan Werku Alit dengan seseorang yang bernama Kales Renggi itu? Daripada penasaran, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.